Dion? Ada yang tahu Dion kemana? Dion bolos Bu. Dandi? Dandi bolos Bu. Rara? Hadir Bu. Yoga? Hadir Bu. Baik, ketua kelas silakan dipimpin untuk doanya sebelum mulai pembelajaran hari ini. Baik, teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan pakaian masing-masing. Doa saya. Minggu lalu kan telah selesai membahas mengenai zaman praaksara di Indonesia. Kemudian kali ini Ibu akan melanjutkan materinya mengenai pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Baik, sebelum Ibu membahas tentang materi yang akan Ibu bawakan hari ini, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran ini. Jadi yang pertama itu menjelaskan proses masuknya budaya India di Kepulauan Indonesia. Kemudian yang kedua menjelaskan teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Kemudian yang ketiga menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan budaya India. Anak silakan perhatikan PowerPoint yang di depan. Itu kan ada foto candi ya. Jadi siapa di sini ada yang tahu ini candi apa? Bu. Silakan tulis. Candi Prambanan Bu. Ya, Candi Prambanan itu letaknya di mana? Di Jawa Tengah. Betul, di Jawa Tengah. Tepuk tangan ya untuk tulis. Dari Candi Prambanan itu kan dapat dilihat agama Hindu dulunya berkembang pesat di Indonesia. Nah, jadi bagaimana sih caranya agama Hindu itu masuk ke Kepulauan Indonesia? Oke, jadi bisa dilihat, perhatikan di depannya. Jadi yang pertama itu bahwa agama Hindu menjalin penduduk lokal di Indonesia itu menjalin interaksi dengan bangsa India dan Cina, di mana bangsa India membawa agama Hindu dan Cina membawa agama Buddha. Kemudian interaksi itu terjalin berupa perdagangan antara bangsa Cina, India, dan penduduk lokal. Dari interaksi kedua bangsa tersebut, bangsa tersebut membawa perubahan ke Kepulauan Indonesia. Yang pertama yaitu bentuk tata negara, kemudian susunan kemasyarakatan, dan sistem kepercayaan. Dari proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terdapat pendapat atau teori. Yang pertama itu ada teori Brahmana, kemudian yang kedua teori Kshatriya, yang ketiga teori Waisya, yang keempat teori Sudra, dan yang kelima adalah teori Alukta. Dari kelima teori tersebut, mungkin anak-anak siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan salah satu dari teori tersebut? Nanti akan Ibu kasih nilai tambahan. Saya Bu. Oke, Teguh duluan, silakan. Jadi baik teman-teman, kemudian di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan teori Brahmana, di mana teori ini berpendapat bahwa agama Hindu yang masuk di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana dari India, di mana teori ini dikuatkan oleh pada masa tersebut gitu. Di saat Hindu masih dikuasai oleh kaum Brahmana, penyebaran agama Hindu serta pembelajaran agama Hindu hanya dapat dilakukan oleh kaum Brahmana dan tidak dapat dilakukan oleh kaum lain, baik itu dari golongan Kshatriya, Waisya, Sudra maupun yang lainnya seperti itu. Sekian dulu, terima kasih. Baik, bagus sekali ya Teguh, udah berani maju ke depan. Kemudian ada lagi yang mau menjelaskan tentang salah satu teori Hinduisasi ini? Ya, silakan tulis maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan teori Hinduisasi, yaitu yang nomor 2, teori Kshatriya. Teori ini dikemukakan oleh Mukherjee, di mana teori ini mengatakan bahwa persebaran agama Hindu di Nusantara diawali oleh kaum Kshatriya. Kaum Kshatriya ini adalah ksatria atau penguasa-penguasa di India yang mengalami kekalahan dalam penguasaannya, sehingga para ksatria tersebut melakukan pelarian diri ke Nusantara, sehingga Mukherjee ini menganggap bahwa agama Hindu di Indonesia itu
Hindu Buddha yang akan ibu jadikan tugas kelompok. Jadi nanti akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Baik, yang ini sebagai kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Baik anak-anak, silakan duduk berdasarkan kelompoknya ya. Nanti tugasnya berupa main main simple, nanti dipresentasikan ke depan untuk masing-masing kelompok. Jadi buat yang nggak tahu main itu seperti apa, nanti anak-anak bisa meniru ini aja biar gampang. Silahkan dikerjakan, ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Baik anak-anak, karena waktunya udah habis, apakah udah selesai tugasnya? Sudah. Siapa yang akan maju ke depan untuk pertama? Kelompok 2 silahkan. Presentasikan ke depan. Stop, udah stop. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kerajaan Tarumanagara. Berdiri pada abad ke-15 Masehi, yaitu dari Raja Purnawarman, peninggalannya yaitu Prasasti Syariful. Baik, sekarang siap. Ayo anak-anak, perhatikan dulu ibu. Silakan berdiri. Untuk kelompok selanjutnya, siapa yang akan mau maju ke depan? Silakan maju ke depan, presentasikan hasil kerjanya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kerajaan Kalinga. Jadi kerajaan Kalinga merupakan kerajaan bercorak Hindu Buddha yang berdiri pada abad ke-6. Untuk kelompok selanjutnya, siapa yang akan mau maju ke depan? Silakan maju ke depan, presentasikan hasil kerjanya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kerajaan Kalinga. Jadi kerajaan Kalinga merupakan kerajaan bercorak Hindu Buddha yang berdiri pada abad ke-6 dengan ratunya Ratu Sima, dan peninggalan kerajaan Kalinga ini adalah prasasti emas. Baik, karena tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, jadi di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi yang tadi? Sekarang silakan berdiri. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia diawali dengan interaksi penduduk lokal dengan bangsa India dan Cina. Kemudian barang-barang berupa logam mulia, perhiasan, bahan baku kerajinan. Kemudian terdapat beberapa pendapat atau teori dalam proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, yaitu teori Brahmana, Ksatria, Vaishya, Sudra, dan Anuswara. Baik, tepuk tangan untuk Rara. Baik, untuk pekerjaannya bisa dikumpul ke ibu. Pekerjaannya anak-anak semua, jadi agar ibu bisa mengetahui sejauh mana anak-anak paham tentang materi hari ini, jadi ibu akan ngasih kuis berupa 5 soal. Nah, nanti ini soalnya dijawab dalam waktu 15 menit, kemudian dikumpul ke ibu. Silakan dikerjakan. Baik, karena waktunya sudah habis untuk mengerjakan kuis ini, silakan hasilnya dikumpul ke ibu.
Kediri dan juga Kerajaan Singasari. Minggu depan kita akan bahas ini lagi. Ya Bu. Baik, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa untuk menutup pertemuan hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Berdiri.